Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Manajemen Keuangan Lanjutan akan mempresentasikan tentang hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Gugatan Pilot PT Global Mediacom Tbk oleh Kitty Corporation. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari yang pertama, Saudara Rian Eka Setiawan dengan NIM 1810102121 dan yang kedua, Saudari Intan Syafitri dengan NIM 1810102140 dan yang ketiga, saya sendiri Sulistiani dengan NIM 1810102147 dan yang keempat, Saudari Dwi Reknawati dengan NIM 1810102153 dan yang terakhir, Saudari Mida Destriani dengan NIM 1810102157. Lanjut saja, yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Rian Eka Setiawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Latar belakang PT Global Mediacom Tbk atau lebih dikenal dengan nama MNC Media merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha media dan telekomunikasi. Didirikan pada tahun 1981 oleh Bambang Triatmojo. Perusahaan telekomunikasi asal Korea KT Corporation mengajukan permohonan balik terhadap PT Global Mediacom Tbk atau PMTR di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan alasan PT Global Mediacom Tbk memenuhi syarat undang-undang kepilitan karena memiliki paling tidak 2 kreditur dan 1 hutang jatuh tempo yang dapat ditagih. Ada beberapa hal yang diminta KT Corporation kepada majelis hakim. Salah satunya permohonan meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan pilot seluruhnya dengan segala akibat. Rumusan masalah. 1. Mengapa perusahaan PT Global Mediacom dituduh terbelit hutang hingga diduga pilot? 2. Apa dampak yang terjadi pada PT Global Mediacom setelah dituduh pilot? 3. Apa yang dilakukan PT Global Mediacom pada perusahaan yang menuduh pilot? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui apakah perusahaan PT Global Mediacom benar dituduh terbelit hutang hingga diduga pilot. 2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi pada PT Global Mediacom setelah dituduh pilot. 3. Untuk mengetahui apa yang dilakukan PT Global Mediacom pada perusahaan yang menuduh pilot. Manfaat penulisan. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi berupa analisa di bidang manajemen keuangan suatu perusahaan mengenai hubungan antara pemilik perusahaan dengan pihak yang membuat informasi laporan keuangan. Bab 2. Landasan teori. Yang pertama yaitu manajemen keuangan. Suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang dikehendaki, perusahaan harus menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Manajemen keuangan memiliki arti penting di semua jenis bisnis, seperti perbankan dan institusi-institusi keuangan lainnya, sekaligus juga perusahaan-perusahaan industri dan retail. Manajemen keuangan sendiri memiliki arti segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana dan mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh, menurut Martono dan Harjitno tahun 2010. Pada tahun 2011, Sudana juga mendefinisikan manajemen keuangan merupakan bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam suatu organisasi perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan pengelola sumber daya yang tepat.
Manajemen keuangan merupakan manajemen fungsi keuangan yang terdiri atas keputusan investasi, pendanaan, dan keputusan pengelolaan aset. Landasan teori yang kedua yaitu analisa kepailitan. Analisis kebangkrutan merupakan analisis untuk memperoleh tanda-tanda awal tentang kebangkrutan. Kebangkrutan biasanya diartikan secara awam adalah sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Menurut Lesmana pada tahun 2003, definisi kebangkrutan adalah resiko kebangkrutan berhubungan dengan ketidakpastian mengenai kemampuan atas suatu perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasinya jika kondisi keuangan yang dimiliki mengalami penurunan. Landasan teori yang ketiga adalah Allman Z-score. Allman menemukan 5 jenis rasio keuangan tersebut dapat dikombinasikan untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan perusahaan yang tidak bangkrut. Adapun bentuk persamaan yang kemudian dikenal dengan formula Z-score adalah Z sama dengan W1x1 plus W2x2 plus W3x3 plus W4x4 plus W5x5. Allman memperoleh model prediksi multiple discriminant analysis yang dapat dinyatakan sebagai Z sama dengan 0,717x1 plus 0,847x2 plus 3,107x3 plus 0,420x4 plus 0,998x5. Presentase rasio ke-1 sampai dengan ke-4 dihitung dengan presentase penuh, sedangkan untuk rasio ke-5 dihitung dengan presentase normal. Kriteria yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan model ini yaitu yang pertama, jika perusahaan dianalisis dan memperoleh nilai indeks X kurang dari 1,20 maka perusahaan diprediksi akan bangkrut. Yang kedua, jika perusahaan memperoleh nilai indeks X lebih dari 2,90 maka perusahaan diprediksi tidak bangkrut. Yang ketiga, nilai cut-off untuk indeks ini adalah X sama dengan 2,675 jika perusahaan di area abu-abu atau gray area. Pendapat ini menurut Muslih tahun 2000. Landasan teori yang terakhir adalah hipotesis. Yang pertama ada H1 berarti PT Global Mediacom tidak terbukti pilot. Yang kedua, H2 berarti PT Global Mediacom tidak merasakan dampak yang besar dengan adanya isu-isu pilot. Yang terakhir H3, PT Global Mediacom akan menindaklanjuti kasus praduga pilot ini. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksivitas sosial. Kemudian tipe penelitian dan pendekatannya menggunakan metode penelitian interpretif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam untuk memahami dan menjelaskan tentang gugatan pilot PT Global Mediacom Tbk oleh KT Corp. Fokus penelitiannya, penelitian ini berfokus pada dugaan pilot PT Global Mediacom, dampak gugatan terhadap PT Global Mediacom, dan tindakan PT Global Mediacom terhadap ditolaknya gugatan. Sumber data. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang bersumber dari artikel yang dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Kemudian teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Kemudian dokumentasi, yang merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumen merujuk pada artikel dan berita dari internet.
Untuk teknik pengolahan datanya, peneliti menggunakan tahapan editing dan interpretasi. Kemudian teknik analisis data. Tahap yang digunakan 1. Reduksi data, yaitu membuat rangkuman dan hal-hal penting yang dicari, tema dan polanya. 2. Penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan cara memaparkan hasil temuan dalam artikel dan berita dari internet mengenai gugatan pilot PT Global Mediacom Tbk oleh KT Corp. 3. Penarikan kesimpulan. Setelah dilakukannya penelitian, kemudian dilakukan analisis dengan cara membandingkan teori-teori dan pendapat para ahli. Selanjutnya ditarik kesimpulan dari hasil data dokumentasi yang ditemukan. Bab 4. Hasil penelitian. A. PT Global Mediacom tidak terbukti pilot. Direktur Chief Legal Counsel Global Mediacom Christoporus Taufik mengungkapkan bahwa kasus ini sudah lebih dari 10 tahun. Sebelumnya, KT Corporation pernah mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan ditolak berdasarkan keputusan Mahkamah Agung nomor 104 PK/PDT-G/2019 tanggal 27 Maret 2019. Dalam keterangan resminya, Global Mediacom menilai gugatan pilot yang dilayangkan KT Corporation tidak berdasar, sebab perjanjian yang dijadikan dasar dari permohonan telah dibatalkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 97/PDT.G/2017/PN Jakarta Selatan tanggal 4 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada akhirnya, Majelis Hukum memutuskan menolak permohonan dari KT Corporation. Pada Rabu 30 September 2020, Majelis Hakim menilai permohonan kepilotan terhadap PT Global Mediacom tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil kreditur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak dibayar sedikitnya 1 utang telah jatuh tempo, sehingga kita memenuhi ketentuan pada pasal 2 ayat 1 UU nomor 37 tahun 2014 sesuai gugatan KT Corporation. Hasil penelitian selanjutnya yaitu PT Global Mediacom tidak merasakan dampak yang besar dengan adanya isu pilot. PT Global Mediacom Tbk digugat pilot oleh perusahaan asal Korea Selatan, KT Corporation. Namun perusahaan yang tergabung dalam MNC Group itu tak mengambil pusing. Direktur Global Mediacom David Fernando Audi menilai perkara hukum tersebut tidak akan berdampak besar kepada perusahaan. Dia justru menilai itu merupakan hal biasa yang dialami bagi perusahaan besar. Citra negatif, ya menurut saya sih tidaklah biasa kok, namanya perusahaan besar, urusan hukum gugatan ya pasti ada. Kalau nggak mau ada masalah gugatan, jangan jadi perusahaan besar. Masalah hukum itu biasa, apalagi untuk perusahaan Tbk. Yang penting semua sudah disclose di note to financial statement, tuturnya kepada awak media Selasa 11 Agustus 2020. PT Global Mediacom akan menindaklanjuti kasus praduga pilot. Menanggapi laporan tersebut, Direktur Chief Legal Counsel Global Mediacom Christoporus Taufik menilai tindakan yang dilakukan oleh KT Corporation sudah masuk sebagai tindakan pencemaran nama baik. Selain itu, perseroan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-haknya. Pihak Global Mediacom akan menuntut balik KT Corporation kepada pihak kepolisian. Tuntutannya atas dasar pencemaran nama baik. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil penelitian. D. Analisis Z-score PT Global Mediacom Tbk. Di sini penjelasan dari analisis
Z-score adalah salah satu analisis dengan menggunakan dua variabel atau lebih secara bersamaan dalam satu persamaan, di mana variabel bebas dalam penelitian ini adalah rasio-rasio keuangan yang diperkirakan akan mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan. Di sini bisa dilihat tabel dari analisis Z-score dari tahun 2012 sampai 2016. Data ini dihasilkan dari olahan tahun 2017. Di sini ada rumus Z-score, yaitu yang pertama, X1 adalah modal kerja dibagi total aset. Yang kedua, Q2 sama dengan laba ditahan dibagi total aset. Yang ketiga, Q3 sama dengan EBIT dibagi total aset. Dan yang terakhir, Q4 sama dengan nilai pasar dibagi hutang. Slide selanjutnya yaitu berdasarkan hasil penelitian selama 5 tahun, yaitu pada tahun 2012 sampai 2016, PT Global Mediacom Tbk berpotensi untuk mengalami kebangkrutan. Sedangkan di tahun sekarang, karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat perekonomian Indonesia turun dan dikabarkan akan mengalami pailit. Tetapi PT Global Mediacom tidak terlalu berdampak karena bisa diatasi oleh perusahaan, sehingga kasus pailit masih dugaan dan belum adanya kepastian akan mengalami pailit. Slide terakhir yaitu kesimpulan. Kitty Corporation menggugat pailit PT Global Mediacom atas dasar adanya hutang yang jatuh tempo. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan dari Kitty Corporation. Dalam keterangan resminya, Global Mediacom menilai gugatan pailit yang dilayangkan Kitty Corporation tidak berdasar, sebab perjanjian yang dijadikan dasar dari permohonan telah dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Mei 2017 yang berkekuatan hukum tetap. Justru pihak Global Mediacom menilai pihak Kitty Corporation yang patut dipertanyakan validitasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah ucap atau salah perilaku, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.